Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Siap semua belajar? Siap. Mana disiapkan dulu? Untuk kelas. Siap. Tidak. Kiamat. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Mulai. Mulai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajibannya sebagai seorang siswa, kemudian itu kewajibannya sebagai seorang penduduk. Dan tak lupa pula kita jadikan sahabat dan taslim atas pendidikan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi seperti itu sudah kami masalah, Nabi sampai kehormatan di malam. Baik, untuk materi pertama kita pada hari ini, kita masuk di materi bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Di halaman 61 ya, bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Anak sebelumnya apa yang dimaksud dengan keragaman? Keragaman dari dalam dari kata besarnya ragam. Nah, ragam artinya bermacam-macam. Apa lagi? Berbeda-beda. Apa lagi? Ragam, bermacam-macam, berbeda-beda. Nah, kemudian apa lagi selain itu? Bervariasi. Kemudian keragaman. Jadi bagaimana sama dengan di kelas ini? Bagaimana yang masuk keragaman? Nah, yang pertama dalam hal agama, berbeda agama. Di sini kan di kelas ini ada dua agama, otomatis ada keragaman dalam hal agama. Apa lagi yang ada keragaman di dalam kelas ini? Ada suku Bugis, Bugis Makassar, Bugis Mandar, Bugis Toraja. Selain itu apa lagi? Jaya. Selain itu yang paling sederhana yang ada di dalam kelas ini. Laki-laki dan perempuan. Apa lagi? Agama tadi sudah, laki-laki dan perempuan. Apa lagi? Maksudnya apakah selain itu perbedaan yang dasar dalam kelas kita? Berbeda, Wak? Berbeda wataknya, ya. Wajib juga berbeda. Berbeda kulit juga. Ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang kuning asam, ada yang itu. Jadi itu namanya keberagaman, beragam. Jadi dalam kelas kita sudah ada keragaman agama ya, oke. Keragaman apa lagi namanya, jenis kelamin. Nah, keragaman watak otomatis berbeda kan, watak tak semua. Sekarang demokrasi. Apa dimaksud dengan demokrasi? Apa itu demokrasi? Apa kira-kira dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi
Ya, kekuasaan. Apa lagi selain itu? Ada kita itu demokrasi. Nah, apa lagi yang dibahas tentang demokrasi? Kekuasaan. Konsep yang berkembang dalam kehidupan politik. Ya, sesuatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik. Seperti nanti kita ada pemilihan, misalkan nanti pemilihan wali kota berakhir misalnya jabatannya tahun 2022-23, otomatis ada pemilihan wali kota. Nah, Anda sudah berhak untuk pilih. Nah, itu ada demokrasi. Jadi bagaimana kita sebagai rakyat mengeluarkan aspirasi kita? Bagaimana caranya kita memberikan aspirasi? Dengan cara memilih. Oke, baik. Kita masuk di halaman sebelah ini ada empat gambar. Jadi silakan anak-anakku semua amati keempat gambar ini. Kemudian berikan tanggapan Anda terkait keempat gambar tersebut. Ya, oke, silakan dikerjakan. Cut dulu kan. Gambar yang sudah diamati. Oke, mulai bersama di sana mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menanggapi keempat gambar pada bab 4 bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Gambar pertama, keragaman. Keragaman mengajarkan kita akan indahnya perbedaan karena Indonesia memiliki semangat Bhinneka Tunggal Ika. Gambar kedua, cita-cita dan demokrasi. Indonesia adalah negara yang demokratis, di mana 9 tahun yang lalu diadakan pemilu damai 2014 yang berjalan dengan sistematis. Gambar ketiga, supremasi hukum. Supremasi hukum sangat penting karena bisa menempatkan hukum di posisi pertama tanpa adanya campur tangan pihak manapun. Yang terakhir, gambar 4, damai dalam keragaman. Setiap perbedaan menciptakan keberagaman sehingga membawa toleransi dan rasa damai dalam masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menanggapi gambar yang pertama, yaitu berarti berbeda-beda tetapi satu dua. Gambar kedua, untuk menciptakan negara makmur, adil dan kebebasan mengemukakan pendapat rakyat. Gambar ketiga, bahwa kita harus mempertimbangkan aspirasi rakyat. Gambar keempat, dengan mendasarkan rasa toleransi yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menggambar mengenai bab 4 bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Gambar 1, 4-1, keragaman. Di dalam kehidupan kita diciptakan oleh Allah SWT dalam keragaman yang berbeda-beda. Tetapi satu, karena perbedaan bukan menjadi penghalang untuk kita agar bertoleransi kepada yang lebih baik. Perbedaan ras, agama, dan suku yang berbeda-beda. Gambar 4.2, cita-cita demokrasi. Pemilihan umum adalah dalam
dipandang sebagai sesuatu yang dibutuhkan dan dilaksanakan dengan cara lemah lembut, tidak kasar dan tidak berhati keras. Gambar 4.3 supremasi hukum. Dengan adanya kekuasaan tertinggi yang bertujuan sebagai peraturan serta memberikan jaminan terciptanya keadilan bagi masyarakat yang biasa kita kenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengajarkan kita untuk berlaku adil terhadap sesama manusia. Gambar 4.4 damai dalam keragaman. Dengan membiasakan rasa toleransi yang tinggi, menurut ajaran agama Islam, toleransi bukan hanya terhadap sesama agama, tetapi juga terhadap sesama manusia yang berbeda agama namun tetap satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gambar 4.1 gambar tersebut kita harus bersyukur Allah SWT cara menerima tersebut. Gambar 4.2 Allah SWT memberikan banyak perbedaan sekarang kita termasuk dapat menerima baik dengan tersebut dalam relasi dalam diri kita. Gambar 5.3 Bang tentang dan kita melakukan gambar 4.4 harus saling walaupun kita berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelaskan, kalian sudah memberikan tanggapan terkait keempat gambar yang sudah kita apa lagi namanya sudah dilihat masing-masing, dilihat, disimak baik-baik terkait bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa demokrasi itu adalah bentuk tata pemerintahan yang kita sebagai warga negara, khususnya warga negara Indonesia berhak. Jadi kita semua berhak memilih, berhak menentukan hidup kita sesuai dengan tatanan yang sudah ditetapkan. Sama dalam pemilu, kita berhak, semua warga negara berhak memilih siapa saja yang akan dipilih dalam pemerintahan. Yang tentunya yang bisa memilih yang sudah wajib pilih. Misalnya sudah 17 kriterianya atau aturannya 17 tahun ke atas bisa memilih. Nah, kita sudah bisa mengeluarkan aspirasi kita dengan cara pemilihan. Kemudian terkait tadi gambar keempat yang sudah kita simak bersama, gambarnya ada keragaman, jadi ada Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu. Jadi sama di dalam kelas ini kita kan berbeda semua, ada dua agama. Kemudian adalah kelas perempuan, otomatis berbeda juga watak dari satu kepala ke kepala yang lain. Ada 32 kepala misalkan di sini. Berbeda-beda tetapi tetap satu konsep, yaitu kita belajar bersama. Satu dianggaplah di dalam kelas ini khusus 12 IPS 4 satu keluarga semua. Jadi orang tuanya adalah wali kelas. Jadi orang tua di situ yang bertanggung jawab ada wali kelas, ada guru BK yang bertanggung jawab. Oke, jadi saya rasa itu ya yang bisa disimak. Kemudian ada pemilu damai, nah itu tadi yang sudah berhak pilih, jadi diberikan kesempatan untuk memilih siapa yang akan dipilih. Ada aspirasi rakyat sudah tadi, kemudian damai dalam keberagaman, maksudnya ada toleransi antar umat beragama. Di dalam kelas ini ada dua agama yang berhasil ya, bagaimana bentuk toleransi kita terhadap
dengan yang berbeda. Saya sedemikian kesempatan yang akan pembelajaran kita terkait keragaman dalam demokrasi, dan insya Allah kita lanjut ke pekan selanjutnya dengan materi. Kita masuk di materi penjelasan demokrasi dan syura. Jadi kita masuk di situ. Jadi insya Allah ya, kebanyakan kita masuk di demokrasi. Jadi kalau kalian baca-baca bukunya, kemudian ada yang mulai kelas, kemudian kita diskusikan bersama. Oke, saya rasa cukup disiapkan dulu nak. Lanjut. Yaman. Salaman. Jurusan. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.